Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu The Element of Collection and Method Collection. Sebelum kami memulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 2019 008428. Perkenalkan, nama saya Milda, NIM 335. Perkenalkan, nama saya Hilarius Adrian Tukunsuban, NIM saya 2019 008336. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai membahas materi kami, yaitu introducing atau poin pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ialah pembukaan, yang telah saya bahas tadi atau yang telah saya jelaskan. Dan poin yang kedua yaitu poin-poin pembahasan yang sedang saya bicarakan sekarang. Dan yang ketiga definisi. Yang keempat ialah element of collection. Dan yang kelima ialah method of collection. Dan yang keenam selection, proses. Dan yang ketujuh penutup. Selanjutnya yaitu definisi. Element of collection adalah bagian dari manajemen, pemilihan atau rekrut, anggota atau pegawai di mana di dalamnya terdapat proses-proses yang harus dilalui, yang biasa disebut dengan manajemen. Selanjutnya method selection adalah cara atau usaha pertama yang dilakukan perusahaan dalam untuk memperoleh atau merekrut karyawan yang kualifikasi dan komponen yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan perusahaan, di mana dalam seleksi terdapat dua bagian, yaitu yang akan diterima dan yang akan ditolak. Baik, selanjutnya yaitu strategi relevance collection for next servers. Terdapat beberapa bagian, yaitu reliability, validity, ability to generalize, statistical value, legal standard for selection. Reliability yaitu keandalan suatu jenis pengukuran menunjukkan seberapa bebas pengukuran itu dari kesalahan acak. Pengukuran yang andal karenanya menghasilkan hasil yang konsisten dengan asumsi bahwa kecerdasan seseorang cukup stabil dari waktu ke waktu. Pengujian kecerdasan yang andal akan menghasilkan hasil yang konsisten jika orang yang sama mengikuti beberapa tes. Selanjutnya yaitu validity. Untuk ukuran seleksi, validitas menggambarkan sejauh mana kinerja pada ukuran, seperti skor tes, terkait dengan apa yang dirancang untuk dinilai oleh ukuran tersebut, seperti sebagai prestasi kerja. Meskipun kami dapat mengukur karakteristik seperti berat dengan andal dan tinggi badan, pengukuran ini tidak memberikan banyak informasi tentang bagaimana seseorang akan melakukan sebagian besar jenis pekerjaan. Jadi, untuk sebagian besar pekerjaan, menyediakan tinggi dan berat validitas kecil sebagai kriteria seleksi. Selanjutnya, ability to generalize. Kemampuan untuk mengeneralisasi seiring dengan validitas secara umum. Kita perlu mengetahui apakah suatu metode pemilihan valid dalam konteks di mana organisasi ingin menggunakannya. Metode yang dapat digeneralisasikan berlaku tidak hanya pada kondisi di mana metode ini awalnya dikembangkan. Pekerjaan organisasi. Selanjutnya partial value, yaitu nilai praktis, tidak hanya metode seleksi seperti tes dan wawancara. Tanggapan secara akurat memprediksi beberapa baik kinerja individu. Tetapi mereka juga harus menghasilkan informasi yang benar-benar bermanfaat untuk organisasi.
menjadi iklan yang valid, andal, dan dapat digeneralisasikan. Nilai suatu metode. Selanjutnya, legal standard for selection. Standar hukum untuk seleksi. Pemerintah mewajibkan proses seleksi dilakukan dengan cara yang menghindari diskriminasi dan memberikan akses kepada karyawan penyandang disabilitas. Baik, materi selanjutnya akan dibahas atau akan disampaikan oleh Mbak Milda. Kepada Mbak Milda dipersilakan. Salam dan bahagia. Saya Milda. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Hadiyanti. Materi yang pertama, aplikasi pekerjaan dan resumen. Hampir semua pemberi kerja mengumpulkan informasi latar belakang tentang pelamar di awal dari proses seleksi. Biasanya, untuk pengumpulan informasi latar belakang adalah dengan meminta pelamar untuk mengisi formulir aplikasi dan memberikan resumen. Ada 4 bagian. 1. Formulir aplikasi. Pengusaha dapat membeli formulir aplikasi tujuan umum dari toko perlengkapan kantor atau dapat membuat formulir sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Aplikasi bagi pelamar untuk memberikan beberapa jenis informasi. Pertama, informasi kontak, nama, alamat, nomor telepon, dan email pelamar, alamat. Kedua, pengalaman kerja, perusahaan, tempat bekerja pelamar, jabatan, dan tanggal pekerjaan. Ketiga, latar belakang pendidikan, SMA, perguruan tinggi, dan universitas dihadiri, dan gelar yang diberikan. Keempat, tanda tangan pelamar setelah pelamar telah memberikan informasi yang benar dan lengkap. Kedua, resumen. Cara yang biasa dilakukan pelamar untuk memperkenalkan diri kepada calon pemberi kerja adalah dengan dikirimkan resumen. Namun, organisasi menggunakan resumen sebagai dasar memutuskan mana yang akan diselidiki lebih lanjut. Yang ketiga, referensi. Pemulir lamaran sering meminta pelamar memberikan nama beberapa referensi. Dalam beberapa referensi yang ditulis oleh orang-orang tersebut agar seseorang menghubungi referensi kumpulan informasi atau menverifikasi keakuratan informasi yang diberikan oleh pemohon. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan latar belakang adalah cara untuk memverifikasi bahwa pelamar sebagaimana mereka mewakili diri mereka sendiri menjadi kandidat terbuka dan jujur. Yang C, tes ketenaga kerjaan dan sampel pekerjaan. Ketika organisasi telah mengidentifikasi kandidat yang lamaran atau resumenya, dan jika mereka memenuhi persyaratan dasar, organisasi melanjutkan seleksi dan proses dan kumpulan kandidat yang lebih sempit. Ada beberapa bagian. A. Tes kemampuan fisik. Kekuatan fisik dan daya tahan kurang berperan di tempat kerja modern daripada di masa lalu berkat penggunaan otomatis dan teknologi modern. Meski begitu, banyak pekerjaan masih membutuhkan kemampuan fisik atau psikomotor tertentu, seperti dalam kasus koordinasi mata sampai tangan. Saat kemampuan ini penting untuk kinerja pekerjaan atau menghindari cedera, organisasi dapat tes kemampuan fisik. Ini mengevaluasi suatu atau lebih kemampuan fisik seperti daya tahan otot, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, dan sebagainya.
B. Tes kemampuan kognitif. Meski pekerjaan yang lebih sedikit membutuhkan kekuatan otot, sangat penting untuk sebagai besar pekerjaan. Oleh karena itu, organisasi mendapatkan manfaat dari orang-orang yang memiliki kemampuan mental yang kuat. Dan tes kemampuan kognitif disebut tes kecerdasan. Untuk mengukur kemampuan mental seperti keterampilan verbal menggunakan bahasa tertulis dan lisan, sedangkan keterampilan kuantitatif keterampilan bekerja dengan angka, dan kemampuan penalas yaitu keterampilan dalam memikirkan jawaban untuk suatu masalah. Kemampuan kognitif disebut tes kecerdasan. Untuk mengukur kemampuan mental seperti keterampilan verbal menggunakan bahasa tertulis dan lisan, sedangkan keterampilan kuantitatif keterampilan bekerja dengan angka, dan kemampuan penalas yaitu keterampilan dalam memikirkan jawaban untuk suatu masalah. Banyak pekerjaan yang membutuhkan semua keterampilan kognitif ini, sehingga memberi kerja seringkali mendapatkan informasi yang valid dari tes umum. Yang C. Tes prestasi C. Tes prestasi kerja dan contoh pekerjaan. Banyak jenis pekerjaan membutuhkan kandidat yang unggul dan melakukan tugas-tugas khusus, seperti mengoperasikan mesin tertentu, menangani panggilan telepon dari pelanggan, atau merancang materi iklan. Untuk mengevaluasi kandidat untuk pekerjaan semacam itu, organisasi dapat mengatur tes keterampilan yang diperlukan. Yang D. Persediaan kepribadian. Dalam beberapa situasi, pemberi kerja mungkin juga ingin mengetahui tentang kepribadian kandidat. Tentang kepribadian ada 5. Pertama, ekstroversi. Kedua, penyesuaian. Ketiga, keramahan. Keempat, kesabaran. Dan 5, rasa ingin tahu. Cara yang biasa untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian kandidat adalah dengan menjalankan salah satu dari tes kepribadian yang tersedia secara komersial. Yang E. Tes kejujuran dan tes narkoba. Tidak peduli seperti apa kepribadian karyawan, organisasi hanya menginginkan karyawan untuk jujur dan berperilaku aman. Kualitas berdasarkan penilaian dari pemeriksaan, referensi, dan wawancara yang lain, menyelidiki karakteristik secara lebih langsung melalui penggunaan tes kejujuran dan tes kejujuran dan tes narkoba. Tidak peduli seperti apa kepribadian karyawan, organisasi hanya menginginkan karyawan untuk jujur dan berperilaku aman. Kualitas berdasarkan penilaian dari pemeriksaan, referensi, dan wawancara yang lain, menyelidiki karakteristik secara lebih langsung melalui penggunaan tes kejujuran dan tes narkoba. Sebagaimana besar penelitian validitas, tes ini telah dilakukan oleh perusahaan pengujian. Ada beberapa aturan umum. Pertama, pengelolaan tes secara sistematis untuk semua pelamar untuk pekerjaan yang sama. Kedua, gunakan pengujian obat untuk pengerjaan yang melibatkan bahaya keselamatan. Ketiga,
memiliki laporan hasil dikirim ke pelamar. Dan 5. Persediaan kepribadian. 1. Mudah bergaul, suka berteman, tegas, dan lain-lain. Kedua, stabil secara emosional, tidak tertekan, dan sebagainya. Sopan. Yang ketiga, sopan, percaya, baik hati, dan lain-lain. 4. Dapat diandalkan, tekun, teliti, dan sebagainya. 5. Keingintahuan, berpikir luas, dan sebagainya, dan lain-lain. F. Pemeriksaan medis, khusus untuk pekerjaan yang menuntut fisik. Organisasi mungkin ingin melakukan pemeriksaan medis sehingga ada dasar untuk mengukur apakah karyawan tersebut menderita cacat terkait pekerjaan di kemudian hari. Ujian kesehatan harus terkait dengan persyaratan pekerjaan dan tidak boleh diberikan sampai kandidat telah menerima tawaran pekerjaan. Oleh karena itu, organisasi harus berhati-hati dalam caranya karena mereka menggunakan pemeriksaan medis. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Aris. Terima kasih. Salam. Oke, baik, salam dan bahagia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Email. Perkenalkan, nama saya Hilarius Adrian Tukun Suban. NIM saya 2019-008-336. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen pilihan. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini mempertemukan pelamar kerja dan perwakilan beri kerja untuk mendapatkan informasi pengevaluasi. Sementara pelamar memberikan informasi, dia juga membentuk opini tentang bagaimana rasanya bekerja untuk organisasi. Kebanyakan organisasi menggunakan wawancara sebagai bagian dari proses seleksi. Ada beberapa bagian dari wawancara, di antaranya yang pertama, teknik wawancara. Teknik wawancara mencakup pilihan tentang jenis pertanyaan yang akan diajukan dan jumlah orang yang melakukan wawancara. Beberapa jenis pertanyaan yang memungkinkan. Dalam wawancara non-direktif, wawancara memiliki keluasan yang tinggi dalam memilih pertanyaan. Balasan kandidat untuk satu pertanyaan mungkin menyarankan pertanyaan lain untuk meminta. Wawancara non-direktif biasanya mencakup pertanyaan terbuka tentang bagaimana proses seleksi. Langkah dalam proses seleksi, kekuatan, kelemahan, tujuan karir, dan pengalaman kerja kandidat. Karena wawancara ini memberikan pewawancaraan kebebasan yang luas. Yang berikutnya, keuntungan dan kerugian dari wawancara. Penggunaan wawancara secara luas tidak mengherankan. Orang tentu ingin melihat langsung calon karyawan. Untungnya, berbicara tatap muka dapat memberikan bukti keterampilan ini. Wawancara dapat memberikan wawasan tentang kepribadian dan gaya interpersonal kandidat. Namun, mereka lebih valid ketika mereka fokus pada pengetahuan dan keterampilan pekerjaan. Wawancara juga menyediakan sarana untuk memeriksa keakuratan informasi tentang pelamar, resume atau lamaran kerja. Meminta pelamar untuk menjelaskan tentang pengalaman mereka dan detail penawaran mengurangi kemungkinan seorang kandidat dapat menciptakan sebuah karya. Terlepas dari manfaat ini, wawancara belum tentu menjadi dasar yang paling akurat membuat keputusan seleksi. Penelitian telah menunjukkan bahwa wawancara tidak dapat diandalkan serta validitas rendah. Yang berikutnya, bersiap untuk wawancara. Organisasi dapat memperoleh manfaat besar dari wawancara jika mereka mempersiapkan dengan hati-hati. Wawancara
yang terencana dengan baik harus diinterisasi, nyaman sebagai peserta, dan fokus pada pekerjaan dan organisasi. Pewawancaraan harus memiliki tempat yang tenang untuk melakukan wawancara tanpa interupsi. Setelah wawancara, di sini ada keputusan seleksi. Setelah meninjau lamaran, menilai tes, melakukan wawancara, dan memeriksa referensi, organisasi perlu membuat keputusan tentang kandidat mana yang harus ditempatkan. Pekerjaan yang mana dalam praktiknya sebagian besar organisasi menemukan lebih dari satu kandidat yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi terbuka. Yang berikutnya, bagaimana organisasi memilih karyawan? Para pembuat keputusan harus memutuskan mana di antara orang-orang itu yang memiliki kombinasi kemampuan dan motivasi terbaik untuk diterima posisi dan organisasi secara keseluruhan. Proses yang biasa untuk sampai pada keputusan pemilihan adalah secara bertahap mempersempit kumpulan kandidat untuk setiap pekerjaan. Yang terakhir, mengkombinasikan keputusan. Ketika seorang kandidat telah dipilih, organisasi harus mengkomunikasikan tawaran serta kepada kandidat. Tawaran itu harus mencakup pekerjaan itu, tanggung jawab, jadwal kerja, tingkat gaji, tanggal mulai, dan detail relevan lainnya. Jika penempatan dalam suatu pekerjaan mengharuskan pelamar lulus ujian fisik, maka penawar harus menyatakan kontingensi itu. Orang yang mengomunikasikan tawaran itu juga harus tunjukkan tanggal kandidat, harus menjawab dengan penerimaan atau penolakan dari tawaran tersebut. Yang berikutnya, di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses seleksi. Melalui pemilihan personel, organisasi membuat keputusan tentang siapa yang akan tidak diizinkan untuk bergabung dengan organisasi. Seleksi dimulai dengan kandidat yang didedikasikan melalui perekrutan dan upaya untuk mengurangi jumlah mereka menjadi individu terbaik. Memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang tersedia. Di akhir proses, individu yang dipilih ditempatkan pada pekerjaan dengan organisasi. Seorang profesional sumber daya manusia meninjau aplikasi diterima untuk memilih mana yang memenuhi persyaratan dasar pekerjaan untuk kandidat yang bertemu. Persyaratan dasar, organisasi mengelola tes dan meninjau sampel pekerjaan untuk menilai kemampuan kandidat. Mereka yang memiliki kemampuan terbaik diundang ke organisasi untuk satu atau lebih wawancara. Seringkali supervisor dan anggota tim terlibat dalam tahap proses ini. Pada titik ini, pembuat keputusan mulai berbentuk opini tentang kandidat mana yang paling diinginkan. Untuk beberapa kandidat teratas, organisasi harus memeriksa referensi dan melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memverifikasi itu. Informasi organisasi sudah benar, kemudian supervisor, tim, dan keputusan lainnya memilih seorang untuk menerima tawaran pekerjaan. Dalam beberapa kasus, kandidat dapat bernegosiasi dengan organisasi mengenai gaji, tunjangan, dan sejenisnya. Jika kandidat menerima pekerjaan tersebut, organisasi menempatkan dalam pekerjaan itu. Bagaimana organisasi memutuskan elemen mana yang digunakan dan dalam urusan apa? Beberapa organisasi harus mengulangi proses seleksi yang sudah biasa. Jika anggota organisasi menjalankan wawancara kerja, mereka melakukan wawancara kerja, mengajukan pertanyaan-pertanyaan akrab. Namun yang harus dilakukan organisasi
adalah membuat proses seleksi untuk mendukung uraian tugasnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam video presentasi kami ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam